Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian kita dengan judul Kasih Karunia yang Mengubah. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Begini firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia Allah adalah anugerah yang tidak ternilai yang diberikan kepada kita, meskipun kita tidak layak menerimanya. Kasih karunia ini memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita secara mendalam. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus memberikan kesaksian tentang bagaimana kasih karunia Allah telah mengubah hidupnya. Tema ini sangat relevan bagi kita semua, karena kasih karunia Allah juga tersedia untuk mengubah hidup kita jika kita menerimanya dengan iman. Paulus menulis 1 Korintus 15 untuk menjelaskan dan menegaskan kembali kebangkitan Yesus Kristus dan kebangkitan orang mati. Ayat 10 adalah bagian dari kesaksiannya tentang pertemuan pribadinya dengan Kristus yang bangkit dan bagaimana pertemuan itu mengubah hidupnya. Paulus sebelumnya adalah seorang penganiaya jemaat Kristen, tetapi setelah mengalami kasih karunia Allah, ia menjadi salah satu rasul yang paling giat. Dia menyadari bahwa semua yang dia capai adalah karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalamnya. Paulus mengakui bahwa tanpa kasih karunia Allah, dia tidak akan menjadi apa-apa. Kasih karunia Allah mengubahnya dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang rasul yang setia dan penuh dedikasi. Ayat ini menekankan dua aspek penting dari kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia mengubah identitas kita. Dan yang kedua, kasih karunia memberi kita kekuatan untuk bekerja keras dalam pelayanan Tuhan. Paulus bekerja lebih keras daripada rasul lainnya, bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah yang menyertainya. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memampukan kita untuk hidup dan bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dapat mengalami transformasi melalui kasih karunia Allah. Mungkin kita memiliki masa lalu yang penuh dosa atau kelemahan, tetapi kasih karunia Allah dapat mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Kita harus membuka hati untuk menerima kasih karunia ini dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita. Ini bisa berarti kita harus mengakui ketergantungan kita kepada Allah dan bersedia bekerja keras dalam pelayanan kepadanya. Ketika kita mengandalkan kasih karunia Allah, kita akan menemukan bahwa kita mampu melakukan hal-hal yang sebelumnya tanpa mustahil. Kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia yang mengubah. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan dan mengubah hidup kita. Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya dengan segala beban dan kesalahan kita, dan Dia akan memberi kita kelegaan. Kasih karunia yang kita terima dari Kristus bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi juga untuk memampukan kita untuk hidup menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, dengan menerima dan menghidupi kasih karunia ini, kita mengikuti teladan Kristus dan menjadi alatnya untuk membawa perubahan dalam kehidupan orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.